Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Laili Sigit. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi ayat jurnal penyesuaian di part 3, yaitu AJP tentang pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan, beban yang masih harus dibayar, dan penghapusan piutang. Yang pertama, pendapatan diterima di muka. Di sini ada dua rumus, yaitu jika di neraca saldo menggunakan perkiraan pendapatan, maka yang dicatat dalam AJP adalah yang masih jadi utang. Dan yang kedua, jika di neraca saldo menggunakan perkiraan utang atau pendapatan diterima di muka, maka yang dicatat dalam AJP adalah yang sudah jadi pendapatan. Untuk rumus yang pertama, menggunakan perkiraan pendapatan. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 September 2018 menerima pendapatan bunga diterima di muka 6 juta rupiah untuk 1 tahun. Jika dicatat menggunakan pendekatan pendapatan, maka AJP-nya adalah. Nah, di sini di soal sudah mengacu ke pendekatan pendapatan, maka otomatis neraca saldonya menggunakan pendekatan pendapatan. Maka rumusnya, ketika neraca saldonya menggunakan perkiraan pendapatan, maka yang akan kita catat adalah yang masih jadi utang. Logikanya ketika 1 tahun tadi 1 September 2018, maka sampai dengan 1 September 2019. Nah, di sini yang dicatat adalah yang masih jadi utang. Masih berarti di sini belum kita lalui, ibarat ini kita jalan dari sini ke sana, maka yang masih berarti setelah AJP. Maka AJP-nya ketika yang masih jadi utang, logikanya adalah utang bertambah. Utang bertambah itu ada di sebelah kredit, maka otomatis debitnya pasti pendapatan. Sehingga AJP-nya adalah pendapatan bunga, kreditnya adalah bunga diterima di muka atau utang bunga, atau boleh juga bunga terutang. Di sini nilainya 4 juta, yaitu 6 juta dibagi 12 karena 1 tahun, kemudian kali 8. 8 itu dari bulan 1 sampai dengan bulan 8. Jadi Desember tidak dihitung, jadi dimulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. September tidak dihitung karena masih berlalu 1 hari, sehingga September tidak dihitung. Kemudian yang menggunakan rumus kedua, yaitu menggunakan perkiraan utang. Contoh soalnya, 1 Maret 2018 menerima pendapatan sewa 9 juta untuk 1 tahun. Jika dicatat menggunakan metode utang, maka AJP-nya adalah, nah di sini juga sudah menunjuk bahwa soal ini menggunakan metode utang. Tinggal kita perhatikan rumus mana yang akan kita pakai. Maka yang akan dibuat di AJP adalah yang sudah jadi pendapatan. Maka logikanya, pendapatannya bertambah berarti ada di sebelah kredit, sehingga utangnya pasti ada di sebelah debit. Maka AJP-nya utangnya dulu. Untuk sewa berarti sewa diterima di muka, kemudian pendapatannya adalah pendapatan sewa. Nah, 7,5 juta itu adalah dari 9 juta
dibagi 1 tahun yaitu 12 bulan kali 10. Karena yang diambil adalah yang sudah jadi pendapatan, berarti sebelum AJP, berarti mulai bulan Maret dihitung. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 10 bulan. Sehingga ketemunya 7.500.000. Nah, untuk berikutnya adalah AJP piutang pendapatan atau piutang yang masih harus diterima. Contoh soalnya, 31 Desember 2019 masih harus diterima pendapatan sewa gedung untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 1 juta per bulan. Berarti kalau masih harus diterima berarti belum diterima, berarti masih berupa piutang, sehingga logikanya adalah piutangnya bertambah. Berarti piutang ada di sebelah debit, kemudian pendapatannya juga bertambah ada di sebelah kredit. Maka di sini ketika membicarakan tentang sewa, maka piutangnya adalah piutang sewa, kreditnya juga pendapatan sewa. Sebesar 3 juta, karena tadi yang belum diterima atau yang masih harus diterima adalah 3 bulan. Per bulannya 1 juta, berarti 3 kali 1 juta, ketemunya 3 juta. Kemudian AJP beban yang masih harus dibayar atau maknanya utang. Kalau di sini dicontohkan menggunakan tabel keterangan per 31 Desember 2019, gaji karyawan yang masih harus dibayar adalah 5 juta. Nah, untuk beban yang masih harus dibayar atau utang, pasti debitnya beban, kreditnya utang atau yang maknanya akun utang. Sehingga di sini beban, kreditnya utang. Nah, rupiahnya adalah sejumlah yang harus dibayar atau yang masih harus dibayar. Maka untuk AJP ini adalah per 31 Desember 2019 debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji senilai 5 juta, atau bisa juga beban gaji, kreditnya gaji yang masih harus dibayar. Ini sama saja, maknanya adalah makna akun utang gaji. Atau bisa juga debitnya beban gaji, kreditnya gaji terutang. Ini juga sama, namanya atau sinonimnya utang gaji. Kemudian yang keempat, penghapusan piutang. Kenapa muncul piutang yang tidak tertagih? Yaitu karena adanya transaksi yang sifatnya adalah secara kredit, sehingga kadang piutangnya tidak tertagih. Maka piutang tak tertagih ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Contoh soalnya, per 31 Desember 2019, perusahaan jasa pengiriman barang ekspres melakukan tutup buku. Diketahui piutang pada pelanggan sebesar 1.500.000 tidak dapat ditagih. Sehingga di sini AJP-nya adalah bebannya bertambah, piutang usahanya jadi berkurang karena tidak tertagih. Sehingga
AJP-nya beban penghapusan piutang bertambah 1.500.000 di sebelah debit dan kreditnya adalah piutang usaha di sebelah kredit 1.500.000. Karena tadi logikanya piutangnya berkurang karena piutangnya tidak tertagih. Untuk kesempatan pada kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan belajar terus. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.